Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dari kelompok 16, Shift 2, Tutorial Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan optimasi maksimum menggunakan metode Big M dengan bantuan software Excel dan POM-QM. Oke teman-teman, jadi ini case-nya. Intinya dia minta jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Dengan batasan-batasan seperti ini ya. Jadi yang pertama kita bikin bentuk umumnya dulu. Nah ini tuh fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya itu yang pertama ada dari sumber dayanya yang pisang itu kurang dari sama dengan 100. Terus yang kedua ada tenaga kerja kurang dari sama dengan 60 dan ada dari kemasan. Ini kita asumsiin kemasannya dipakai semua ya. Terus dari varian coklat lebih besar sama dengan 10 dan varian madu lebih besar sama dengan 10. Selanjutnya kita ubah semua fungsi kendalanya ke dalam bentuk baku atau bentuk kanoniknya. Ini fungsi kendalanya, terus penambahan S1, S2, A1, A2, A3 itu berdasarkan ini tandanya. Jadi kalau dia kayak ini kurang dari sama dengan itu ditambah oleh slack. Jadi yang pertama sama yang kedua ini tambah slack 1, tambah slack 2. Terus ini sama dengan berarti ditambah artificial. Nah, kalau misalnya dia lebih besar sama dengan kayak si X2 sama X5 ini, dia dikurangin sama surplus dan ditambah artificial. Nah, kalau sini udah tinggal ditambahin ke si ini fungsi tujuannya. Oke teman-teman, jadi ini ada tabel simplex awalnya. Jadi tabel simplex awalnya ini sebenarnya masih berisi informasi dari si model matematika sama atau bentuk umum sama si bentuk bakunya. Yang pertama kita bikin dulu tabel simplex awalnya. Nah ini si CJ ini dia itu fungsi tujuan, koefisien dari fungsi tujuan yang ada di sini. Nih kayak 400, 600, itu seterusnya. Nah si BV ini dia itu dari variabel si slack sama si artificial. Kalau si CBI yang ini dia itu koefisien dari si BV ini, masing-masing BV ini kayak ini nih. 0S1, 0S2, terus ini kenapa minus nih min M artificial 1 itu karena kita mau nyari nilai maksimum. Jadi yang pertama kita masukin dulu angka atau data-datanya kayak X1 dia nilainya 1, X2 berapa, semuanya kita masukin. Setelah itu kita cari si ZJ-nya. ZJ-nya ini caranya dari si 1 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 ditambah 1 dikali min M ditambah 0 dikali min M gitu seterusnya. Nah terus nanti ketemu hasilnya kayak gini si ZJ nya. Setelah itu nyari si CJ nya itu biar nilainya positif semua. Jadi kalau masih negatif kita ulangi terus caranya sampai dia positif. Setelah itu ZJ dikurang CJ itu tinggal si ZJ ini dikurangin sama ini. Nah hasilnya tuh bakal kayak gini nanti. Selanjutnya kita mau cari kolom kunci karena kita mau nyari maksimasi, jadi kita ambil nilai negatif terbesar. Nah ini ada di X5. Setelah itu kita mau cari si indeks ini. Caranya solusi dibagi sama si kolom kunci, masing-masing kolom kunci ini kayak ini bagi ini. Terus sebenarnya itu sekali aja, terus nanti kita bisa langsung drag ke bawah. Setelah itu kita bisa cari baris kunci, karena baris kunci itu kita harus nyari indeks positif terkecil. Nah ini ketemu kan indeks positif terkecilnya itu ada di 10 ini. Dan si kuning ini dia itu adalah perpotongan antara baris dan kolom kunci. Nah ini nilainya masih ada yang negatif, jadi kita lanjut ke tabel iterasi 1. Nah di sini bagian si A3 tadi diganti sama si X5. Diganti sama X5 ini karena perpotongan antara baris dan kolomnya itu ada di sini. Dan CBI-nya diganti jadi 650. Nah, si baris yang diganti ini, si X5 ini, caranya itu kita bagi si koefisien lama nih, si C18. Nah, ini dibagi sama key elemennya yaitu 1, si G18. Habis itu kita kunci sekali si G18-nya. Udah kita enter, abis itu kita langsung drag ke kanan aja sampai ke solusi. Dan ini
si koefisien lama, si satu ini, si C14 nih, C14 ini itu dikurangin sama kolom kunci yang sebaris ini, mana nih, nah ini, terus dikali sama ini baris kunci yang sekolom, habis itu dibagi sama si ini key elemennya atau perpotongannya, mana ya, nah hasilnya nanti kayak gini, terus dikunci 321, si G14 ini dikunci 3 kali, si C18 ini dikunci 2 kali, sama si G18 ini dikunci sekali. Terus tinggal di drag aja sampai ke solusi sini dan keluar hasilnya. Untuk indeks itu masih sama, solusi dibagi kolom kunci. Nah ini nilainya masih ada yang negatif, jadi kita ulangi caranya sampai kita nemu semuanya itu positif. Nah ini iterasi keempat dan nilainya itu udah positif semua, juga udah ketemu hasilnya. Jadi penyelesaiannya itu X3 apa tadi? X3 itu keju, X3, X2 itu coklat, X5 madu. Jadi kita harus produksi yang rasa keju itu sebanyak 45 piece, yang rasa coklat itu sebanyak 10 piece, dan yang rasa madu itu sebanyak 25 piece dengan keuntungan maksimum 47.000. Selanjutnya kita bakal pakai software POM-QM, tapi karena di laptop aku nggak bisa pakai POM-QM, makanya di sini pakai Excel QM. Tapi caranya atau hasilnya itu sama, cuma beda tampilan aja. Oke, jadi yang pertama kita pencet QM menu ini, terus cari yang linear programming. Ini ada di tab Excel QM yang ini ya. Nah, terus ini title-nya bebas, mau apa aja. Cuma kalau aku tugas mingguan sama 3 digit NIM terakhir. Nah, ini constraint-nya itu buat si batasan. Tadi batasannya ada 5, dan variabelnya itu buat si macam-macam pisangnya. Ada 5 juga kan tadi, jadi 55, dan ini objektifnya ke maximize ya. Oke aja, terus nanti akan keluar seperti ini. Oke, nah di bagian sini ini diedit dulu jadi nama-nama batasannya. Oke teman-teman, jadi ini udah diganti penamaannya untuk bagian batasannya. Jadi pisang, tenaga kerja, kemasan, varian coklat, sama varian madu. Nah ini kita tetap aja, nggak usah diganti lagi. X1, X2 sampai X5. Terus kita isi datanya. Nah di bagian maximize ini kita isi si keuntungan per pisangnya itu. Nah ini udah diisi bagian maximize ini. Selanjutnya kita isi si batasan-batasannya. Nah di bagian ini varian coklat kan dia X2 ya, jadi cukup isi di tabelnya masing-masing aja. Varian madu dia di X5, jadi kita isi di sini. Oke. Selanjutnya tandanya jangan lupa diubah juga. Nah ini tandanya udah disamain dan emang nggak begini ya, nggak begitu, karena emang aturannya kayak gitu guys. Nih dari Excel QM-nya kayak gini. Bagian CRHS-nya ini untuk persediaan maksimumnya kayak tadi tuh, si pisang dia 100, terus tenaga kerja berapa tuh? 60. Sama si kemasan 80. Nah, ini 10-10 kan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dipencet si Run Excel Solver aja. Reportsnya dipencet semua biar kita tahu sampai ke detailnya gitu. Nah, nanti bakal muncul di sini bagian reportsnya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa tahu kita harus memproduksi 10 keripik pisang varian coklat, 45 keripik pisang varian keju, dan 25 keripik pisang varian madu. Dan kita akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 47.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.